Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Sangat senang sekali kembali kami akan sebentar lagi menemani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, jangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Kau baik, kau baik, kau baik. Haleluya. Haleluya. Yes, amen. Amen, hallelujah. 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 Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Kau di sini bersama kami. Oh, kami bersyukur.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amen. Terjadi di sini. Yes, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan Amen. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. ku rasakan Amin Tuhan. kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Di sini. Oh, sebab Kau di sini ada kemenangan, ada kelepasan. Kau di sini, Kau di sini ada kemenangan, kesembuhan, pertolongan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami mau Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa hadir di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan, kami senantiasa dituntun dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Amen, Biar Yesus, ya Tuhan. senantiasa memberikan kepada kami menjadi tanah yang gembur, sehingga kami bisa menerima dengan baik Tuhan. Berkati hamba-Mu senantiasa Tuhan, berkati kami semua, selayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Dan kita akan lanjutkan dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, yang mana oleh kasih karunia Tuhan ya, kita sudah sampai pada kitab Injil Lukas ya. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ya, puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-8, kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Tati ya. Silakan Ibu. Lukas pasal 8. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat.
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang dinyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah
kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya ke tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengar suara keras, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawasan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia berkenankan menyantainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambat jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu diketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa ya. Kami percaya tadi ketika membaca ayat yang begitu banyak ini, mungkin ada sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan mengulas sedikit saja, yaitu pada bagian ayat yang ke-10. Mari kita akan lihat pada bagian ayat yang ke-10. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia." Karunia itu artinya pemberian gitu ya. Pemberian yang tidak pantas diterima. "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Haleluya. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika membaca firman, lalu saudara bisa mengerti maksud firman Tuhan, di situ sebenarnya
saudara dan saya sedang menerima karunia dari Tuhan. Saudara sedang menerima pemberian dari Tuhan. Banyak kali kita ngitung pemberian itu dari mungkin uang ya, dari berkat-berkat jasmani yang kita peroleh. Tapi hari ini kita disadarkan oleh firman. Dengar baik-baik. Bisa mengerti firman itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena ada orang-orang di luar sana yang seizin Tuhan izinkan mereka tidak bisa mengerti firman, sekalipun mereka mendengar dan mendengar. Karena itu bersyukurlah kalau tadi ketika saudara membaca firman, saudara bisa memahami firman. Bahkan roh Tuhan berbicara dalam hati saudara, tentang ayat-ayat yang saudara sedang baca tadi. Maka di situ saudara harus sadari, saya harus sadari bahwa ini adalah sebuah kasih karunia yang patut kita syukuri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terukur kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau apa yang jasmani itu suatu saat akan sirna dan fana adanya, hari ini kami disadarkan bahwa ketika kami bisa mendengar firman dan mengerti, itu merupakan sebuah pemberian yang luar biasa. Pemberian yang rohani yang akan kami bawa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengerti firman-Mu. Kami merendahkan hati dan bersyukur karena kami tahu di luar sana ada orang-orang yang seizin-Mu tidak dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan berdoa untuk pertobatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Yuk kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan berdoa sama-sama untuk saudara-saudara seiman kita yang tertindas dan bangsa negara kita yang tercinta Indonesia ini. Dan untuk doa ini kita akan dipandu untuk bersama-sama berdoa ya oleh Ibu Wiwi. Mari kita akan berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersatu kembali bersama saudara-saudara kami untuk memuji dan memohon belas kasihan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tertindas, yang teraniaya Tuhan. Oh dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Amin. Berikanlah kekuatan Tuhan di dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi. Yo Tuhan. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu menopang kehidupannya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, tapi kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau selalu senantiasa menjaga dan melindungi. Berikanlah iman, percaya mereka. Amin. Biarlah dia tidak akan lari daripada-Mu. Amin. Tapi biarlah dia lebih mendekat kepadamu Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang terjadi Tuhan, tapi mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau
Engkau berkati juga keluarganya yang mengalami teraniaya ini Tuhan. Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluannya Tuhan, dan Engkau akan melindungi Tuhan. Engkau akan menyukupkan Tuhan segala keperluannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, Engkau lawat bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, yang mengalami masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lepaskan semuanya Tuhan. Amin, amin. Oh Yesus, Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau jamah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, di dalam tangan Yesus Indonesia Engkau untuk jauhkan dari segala bencana. kemuliaan-Mu. Engkau jauhkan dari segala pertikaian antar agama Tuhan. Oh biarlah Engkau persatukan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Jangan biarkan Tuhan bangsa dan negara kami terpecah-pecah Tuhan, tapi Engkau akan persatukan Tuhan. Oh Yesus, biarlah nama-Mu bangsa kami. dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Amin. Biarlah banyak jiwa-jiwa Amin. dimenangkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau lawat Yesus. Indonesia Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kau lawat lawat bangsa negeri kami. Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami Negeri juga berdoa kami. buat pimpinan tertinggi Tuhan, Bapak Presiden serta para jajarannya. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya Kau berikan hikmat akal budi Tuhan. Biarlah apa yang dia kerjakan semuanya datangnya dari Engkau Tuhan. Amin, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Engkau ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau ampuni pemimpin kami yang berdosa ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala apa yang mereka alami Tuhan, Engkau akan selalu menopangnya Tuhan. Tuhan, Terima kasih Kau Tuhan. Terima menopang. kasih Yesus. Kau yang Engkau begitu baik menolong. Tuhan. Engkau begitu baik Yesus. Kami Yesus. terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang penuh kekurangan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih, Haleluya. Bapa. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan untuk jemaat-jemaat Tuhan ya. Dan kita akan dipandu untuk berdoa bersama-sama bersatu hati oleh Ibu Sulis. Haleluya. Haleluya Yesus. Seluruh Indonesia, seluruh dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak sudah memanggil dan memberi kepercayaan buat hamba-hamba Tuhan ini. Kau yang menolong hamba-hamba-Mu. Waktu ke depan Tuhan akan tetap pelihara. Tuhan akan terus menjaga, mencukupi, menangis segalanya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan mencampur tangan. Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-jemaatnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pergumulan, segala permasalahan kehidupan, segala apapun yang dihadapi Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus melawat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Amin, Beri kekuatan amin. kepada kami, Haleluya, jemaat-jemaat-Mu ini, Tuhan. haleluya. Kepada kami anak-anak-Mu ini, ajar kepada kami untuk senantiasa hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami mohon Amin. belas kasihan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa senantiasa menilik kami anak-anak-Mu, melawat kami anak-anak-Mu, senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami semuanya Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang dalam studi Bapa campur tangan, yang dalam pekerjaannya juga Bapa campur tangan dalam segala hal Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami Terima mohon kasih, Bapa, Tuhan. kami mohon senantiasa belas kasihan-Mu atas kami semua. Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Amin. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik Amin. dalam menghadapi masa-masa yang Lord, sulit saat we ini trust Tuhan. in Kami anak-anakmu Lord, tidak we pernah merasakan trust dengan in sulit apapun. Di dalam nama Yesus kami Dalam yakin dan percaya namamu. Bapa akan memberikan yang terbaik Kami buat percaya. Segala sukacita dalam hati dan pikiran kami menyerahkan semuanya di Allah dalam yang tangan-Mu Tuhan. terbaik. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberikan dan berjalan bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sekarang berdoa Bapa untuk setiap yang sakit. Sungguh kami percaya kuasa-Mu, jamahan-Mu tetap sama. Engkau tetap sanggup menolong, menjamah mereka yang sakit. Karena itu kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yang hidup. Semua yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang di dalam masalah, beban berat, apapun itu, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan. Dan kalau itu terjadi karena kesalahan kami, maka kami mohon belas kasihan-Mu, agar Kau menunjukkan letak kesalahan kami, Engkau mengampuni kami, dan menolong kami agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dan dalam semua apa yang kami hadapi, Tuhan kiranya Kau limpahkan dalam hati kami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau ganggu, mengikat anak-anak Tuhan, bahkan sehingga terus anak-anak Tuhan itu terikat dalam dosa, terikat dengan kuasa kegelapan, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Saya persilakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Sudah ya? Mari kita akan tutup saat teduh kita yang penuh bahagia hari ini. Bapa, kami bersyukur kami masih boleh saat teduh. Dan kami berdoa agar
saat teduh ini bukan menjadi sebuah rutinitas belaka, tetapi sesuatu yang mengubahkan benar-benar kehidupan kami, sehingga kami ketika keluar dari ruangan saat teduh kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.